Baik, langsung kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan dari wartawan dari media yang pada siang hari ini berkesempatan sudah hadir memenuhi undangan kami. Rekan-rekan dari jajaran Polres, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan konferensi pers sehubungan dengan keberhasilan dari jajaran Satres Narkoba Polres Utara di dalam pengungkapan dan penindakan termasuk untuk menggagalkan penyelundupan narkotika. Jadi bermula dari kegiatan ini pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022, anggota mendapat informasi di lapangan bahwa dari masyarakat menyampaikan ada seseorang yang di wilayah Gampong Lokuu membawa tas dari laut masuk ke pinggir pantai kemudian ke darat, sehingga dengan ada informasi tersebut anggota Opsnal Narkoba di lapangan melakukan pengembangan dan penyelidikan dan diperoleh sebuah informasi bahwa barang tersebut dibawa oleh warga yang berinisial BT, ada di belakang kita beliau ini. Jadi informasinya yang bersangkutan membawa tas yang berisi barang diduga dengan narkoba. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh informasi yang bersangkutan ada di rumah mertua di Gampong Rawaitik di Tanah Jambuaya. Sehingga anggota bergerak ke sana, kemudian mengamankan yang bersangkutan, dan berdasarkan hasil interogasi yang bersangkutan menyampaikan dan mengakui bahwa membawa sebuah tas yang berisi barang diduga sabu-sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan di lokasi sebuah rumah kosong warga di Gampong Lokuu di Senedon, sehingga diperoleh barang dan didapati 10 bungkus barang yang diduga sabu-sabu ini dengan berat kurang lebih sekitar 10.700 gram atau 10,7 kg. Kemudian setelah diamankan, yang bersangkutan dibawa ke Polres, dilakukan pengembangan. Yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa pada saat membawa barang tersebut, yang bersangkutan sempat mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Banda Aceh Medan di Pantai Brut di Tapia, dan yang bersangkutan sempat menghubungi saudara MJ yang ini. Jadi di telepon, kemudian di barang dititipkan kepada yang bersangkutan, sehingga anggota dengan informasi tersebut langsung bergerak ke tempat tinggal saudara MJ, diamankan, dan yang bersangkutan menyampaikan mengakui juga menerima barang. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka yang bersangkutan, didapati 2 bungkus barang yang diduga sabu-sabu di bawah tempat tidur. Dari hasil tersebut, karena kami mendapat informasi juga dari jajaran Narkoba bahwa barang yang masuk ini dibawa oleh saudara ABD atau yang dikenal dengan Agam, dan barangnya kemungkinan lebih dari itu. Jadi setelah dikemukakan informasi, di hari Rabu anggota kembali melakukan penggeledahan di lokasi titik pertama. Ditemukan 10 bungkus tersebut di belakang rumah, di samping pohon bambu ditemukan lagi 8 bungkus diduga sabu-sabu, sehingga totalnya ada semua 20 bungkus. Dengan total tersebut secara keseluruhan jumlahnya 21.400 gram atau 21,4 kg berat bruto. Kalau kami rupiahkan dengan kondisi harga kekinian, harga tersebut kurang lebih sekitar 20 miliar rupiah. Dan kalau kita menghitung digunakan oleh warga, ini kurang lebih sekitar 214.000 jiwa yang bisa kita selamatkan. Jadi alhamdulillah ini berkat kerja keras dari rekan Kasat Narkoba, meskipun keterbatasan sarana prasarana karena anggota sudah terbentuk melalui di lapangan, sehingga ini bisa diungkap. Kegiatan ini juga kami mendapat informasi dan bantuan dari rekan-rekan tim Intelmob dari Satrimo Polda Aceh yang juga memberikan informasi kepada kami, sehingga informasi tersebut berguna untuk di lapangan.
Ini untuk BB ada yang kami tampilkan di depan rekan-rekan. Jadi sebanyak 21,4 kg atau 21.400 dengan nilai 20 miliar rupiah. Itu rekan-rekan untuk yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kita mungkin lanjut ke yang berikutnya. Ya, bentar lah. Ini jaringannya apakah jaringan internasional atau dari mana mereka ini? Kalau berdasarkan hasil penerbangan di lapangan memang ini masuk melalui Selat Malaka. Jadi jaringan yang sudah lama memang alurnya melalui Selat Malaka. Informasi kami terima biasanya transit di Pulau Batu Putih atau Pulau Birak yang ada di kawasan perairan internasional. Sehingga alur yang mereka gunakan selama ini biasanya di pinggir pantai, kalau tidak di Senedor, kalau di sana cukup ketat, bergeser ke timur sedikit, kemudian di wilayah Mandat. Jadi di mana titik-titik yang pengawasannya mungkin agak kurang, ini juga menjadi celah untuk bagi para pelaku. Untuk kemasan sendiri ini sepertinya ini ada tulisan dari Cina ya. Apakah memang barang ini dari sana atau ini ada negara lain yang memproduksi ini sebanyak? Kalau dari hasil sementara ini jaringan dari Cina ya, sesuai dengan tulisannya Guan Yiwang, kemudian ada tulisan very good. Jadi ini informasinya barang kelas 1 yang ada beredar di pasaran. Berarti kualitas nomor 1 yang ada di pasaran beredar. Apakah ada hubungan dengan barang yang sebelumnya ada yang di Lanang? Kalau barang memang kami mendapat informasi karena yang masuk itu banyak barangnya, tapi pada saat merapat ke tepi pantai itu sudah ada yang menunggu masing-masing dari timnya. Jadi yang kami amankan yang ada tersangkanya. Mungkin dari rekan-rekan Lanang kemarin mengamankan sampai dengan kemarin kegiatan di Lanang, tersangka belum ditemukan. Ini juga kami menjadi bahan kami untuk pengembangan karena tadi disampaikan ada sumber barang dari saudara A atau Agam yang membawa barang dari laut ke tepi pantai. Itu Pak ya? Ya betul gitu Pak. Itu dalam besarnya, enggak apa? Jaringan besarnya, terbesarnya ini atau gimana ini? Ya kalau dari narkoba sendiri ini termasuk jaringan yang besar yang masuk ke wilayah kita, karena yang kami dapati mungkin kalau kita total dari hasil penindakan anggota narkoba di lapangan, kemudian dari Lanang, dan kami dapat informasi dari rekan-rekan BNN pusat juga kurang lebih mungkin barang yang ditemukan ada 100 bungkus ya, kurang lebih ada 100 ini. Yang berikut